ketemu lagi bersama Ibu Arum ya. Hari ini kita akan mulai belajar lagi bersama-sama. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Kamu tetap tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sekarang boleh disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita masih berada di tema yang ke-8 tentang daerah tempat tinggalku, dengan judul subtema yang ketiga tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Hari ini, materi yang berbeda dari SBDP. Jadi kita akan melihat gambar 3 dimensi itu seperti apa, dan kita nanti akan praktekkan ya. Praktekkan atau membuat gambar 3 dimensi tersebut. Nah, anak-anak, kamu lihat di sini ya. Gambar 3 dimensi atau biasa disebut 3D adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Jadi, gambar 3 dimensi ini memiliki ruang di dalamnya ya. Seolah-olah ada ruang di dalamnya. Jadi kalau kita lihat itu seolah-olah gambar itu nyata, seperti ini ya. Nah, ini seperti gambarnya itu nyata. Nah, anak-anak, untuk membuat efek gambar tersebut, kita bisa menggunakan beberapa teknik ya. Teknik yang pertama adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini membuat garisan secara berulang, mulai menyilang atau sejajar. Jadi teknik arsir ini, kalau kamu amati gambar ini, bisa menggunakan teknik menyilang. Nah, ini ada yang silang, ada juga yang sejajar. Nah, sehingga bisa menimbulkan kesan gelap dan terang atau ada gradasinya. Jadi kita bisa menggunakan pensil warna, krayon, spidol, ataupun tinta. Jadi kalau teknik arsir ini anak-anak, gambarnya itu tidak beraturan ya. Ada yang silang, ada yang sejajar kalau kamu amati di gambar ini. Kemudian ada teknik yang kedua, teknik dusel atau gosok. Nah, teknik dusel atau gosok ini cara menggambarnya dengan penentuan gelap dan terang suatu objek dalam posisi miring atau rebah. Jadi cuman buat kayak digosok-gosok gitu ya. Nah, ini biasanya teknik gosok ini biasanya membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari tangan. Jadi setelah membuat pola ya, maka kamu akan memberikan garis ya, posisinya miring, garisnya posisinya miring. Kemudian setelah membuat garis dengan pensil, maka kamu bisa digosok-gosok dengan menggunakan kapas, atau biasanya juga bisa menggunakan jari tangan. Jadi khusus untuk ini, teknik dusel atau teknik gosok ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan pensil atau krayon saja. Kita tidak bisa menggunakan tinta dalam mempraktekkan teknik dusel atau teknik gosok ini. Nah, di sini ada contoh gambar 3 dimensi ya. Nah, kamu juga perlu menyiapkan beberapa barang yang harus disiapkan ketika kamu membuat gambar 3 dimensi. Mulai dari kertas gambar, pensil penghapus, spidol warna-warni. Jadi di sini ada contohnya ya. Yang langkah yang pertama. Jadi di sini dia itu menjiplak tangan
jiplak tangan dulu di atas kertas dengan menggunakan pensil. Kemudian membuat garis horizontal ya. Ini gambar tangannya dibuat garis horizontal yang melekuk saat melewati jiplakan tangan. Jadi ada lekukannya di sini. Nah, sekarang yang ketiga adalah gambar horizontal itu hingga seluruh jiplakan tangan terkena garis. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi contohnya seperti terlihat nyata ya. Ketika di tangannya diberikan lengkungan, selebihnya diberikan garis lurus. Nah, di sini anak-anak kita bisa lihat ya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambarkan 3 dimensi adalah perspektif, proporsi, dan komposisi. Jadi ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan saat kita menggambar 3 dimensi. Nah, di sini ada 3 jenis bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama bentuk benda kubistis. Nah, kubistis, benda yang digambar adalah benda-benda menyerupai kubus, balok seperti meja, kursi, atau lemari. Kemudian bentuk silindris. Nah, silindris ini adalah benda yang berkaitan dengan bentuk silinder dan elips. Contohnya adalah seperti piring, gelas, dan kendi. Kemudian ada juga bentuk benda bebas ya. Bentuk benda bebas ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Jadi contohnya seperti bunga, batu-batuan, atau sayur. Nah, di sini alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menggambar 3 dimensi. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pensil untuk buat sketsa ya. Biasanya pakai pensil kayu atau pensil HB. Kalau anak-anak pakai pensil yang isian itu, kalian tidak akan bisa maksimal. Jadi gunakan pensil kayu. Kemudian kamu juga bisa menggunakan spidol warna atau drawing pen ya. Kemudian krayon. Nah, konte ini adalah mirip dengan pensil tapi lebih lunak dan berwarnanya hitam pekat ya. Kemudian ada cat yang digunakan adalah cat minyak atau cat tembok, jangan cat yang lain. Nah, anak-anak, di sini membuat gambar 3 dimensi. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Mulai dari membuat, ada bantuan garisnya anak-anak ya. Kalau kita mau membuat sebuah benda terlihat nyata, perlu bantuan garis. Nanti kalau sudah selesai seperti ini, garis-garisnya ini harus dihapus ya, harus dihapus biar terlihat nyata gitu anak-anak. Nah, di sini adalah juga ada contoh membuat benda 3 dimensi dari kertas. Nah, biasanya dengan menggunakan kertas lipat. Nah, kalian bisa menggunakan benda 3 dimensi. Nah, berdasarkan contoh yang sudah ada, benda 3 dimensi ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Jadi ada ruangnya. Ini juga ada ruangnya. Tuh ya. Membuat contoh, salah satu contoh karya seni 3 dimensi adalah diorama. Nah, ini contohnya diorama. Nah, diorama atau miniatur adalah karya seni 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan pemandangan atau suatu kejadian. Nah, ini membuat diorama di daerah kandang kandang ayam ya. Nah, itu anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang cara membuat gambar 3 dimensi ya. Ibu Arum berharap kalian bisa mengerti pembelajaran hari ini, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung tanya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar, Tuhan memberkati.